Jangan heran atau jangan kaget ketika kemudian ada murid atau bahkan sebagian besar murid itu menantikan kehadiran kita. Kalau kita tidak hadir pada waktunya atau pada satu hari saja mungkin kita tidak hadir di dalam satu kelas itu, satu forum pembelajaran itu, mereka akan menantikan di mana ini atau kemana ini Pak Fulan, kemana ini Ibu Fulanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berorganisasi pada beberapa waktu yang lalu ketika saya membuat sebuah video yang berjudul cara menjadi guru yang disukai oleh murid, mendapat respon yang cukup positif dari teman-teman semua. Nah, tapi kemudian timbul pertanyaan, apakah menjadi guru yang disukai murid itu adalah menjadi tujuan atau harapan? Nah, ayo coba teman-teman edukasi bisa ikut menjawab ya, bisa di-share jawabannya di kolom komentar. Kira-kira menjadi guru yang disukai oleh murid itu adalah suatu tujuan atau menjadi harapan? Bisa nanti ditulis di kolom komentar. Ya, kalau kita perhatikan apa sebetulnya makna tujuan di dalam Business Dictionary atau kamus bisnis ya yang diterbitkan oleh Cambridge, tujuan itu merupakan hasil akhir yang bisa diamati. Jadi kalau kita punya tujuan, kita telah menetapkan suatu tujuan yang ingin kita capai, itu adalah hasil akhir yang ingin kita capai. Tujuan itu adalah hasil akhir yang akan kita capai. Atau mudahnya adalah tujuan itu adalah alasan kita untuk melakukan sesuatu itu. Itu adalah tujuan. Kembali kalau harapan itu adalah keinginan yang diupayakan untuk menjadi kenyataan. Keinginan yang diupayakan untuk menjadi kenyataan. Itu beda tujuan dengan harapan. Kalau kita kemudian menjadi seorang guru atau menjadi dosen, yang kemudian tujuan kita itu adalah supaya banyak murid yang ngefans pada kita. Pokoknya saya jadi guru, saya pengen nih banyak murid, nanti banyak siswa atau mahasiswa yang ngefans pada kita. Maka hal seperti ini sebetulnya agak melenceng dari fitrah kita menjadi seorang guru. Bukan tidak boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau itu menjadi tujuannya bahwa nanti saya menjadi guru supaya banyak yang fans, maka ini akan menyimpang dari fitrah kita sebagai seorang guru. Coba kita perhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 6 itu berbunyi demikian. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itu demikian teman-teman. Menjadi seorang guru itu sebetulnya tujuannya adalah itu. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang saya bacakan barusan, saya sampaikan barusan. Itu sebetulnya tujuan atau esensi menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Itu. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini juga dijelaskan mengenai ada 4 kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan ini melekat pada diri sebagai seorang guru, sebagai orang yang memiliki profesi atau yang menjalani profesi sebagai guru. Ada 4 kompetensi. Yang pertama yaitu adalah kompetensi pedagogi, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi sosial, dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Nah, apa itu kemudian kompetensi pedagogi? Kompetensi pedagogi itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak, kita mendidik siswa kita. Itu adalah kompetensi pedagogis. Bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mengelola pembelajaran itu menjadi sebaik mungkin. Itulah yang disebut dengan kompetensi pedagogis. Nah, kemudian yang kedua nih, ada kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian itu adalah berkaitan dengan akhlak kita seperti apa. Bagaimana wibawa kita seperti apa. Itu juga harus kita tunjukkan di dalam keseharian kita sebagai seorang guru. Agar apa tujuannya? Agar ini menjadi seorang guru yang betul-betul bisa menginspiring ya, bisa menginspirasi murid kita. Dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang kita tunjukkan. Itu menjadi modal bagi kita. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi
profesional. Nah, apa itu kompetensi profesional? Itu berkaitan dengan keilmuan kita, bidang kita. Ilmu apa yang kita kuasai. Itu adalah kompetensi profesional, berkaitan dengan kepakaran kita di dalam ilmu itu. Sehingga makanya sering saya sampaikan bahwa sebagai seorang guru itu memang harus expert ya di bidang itu. Sehingga tidak salah bagi seorang guru ketika apabila esok hari dia mau mengajar apa, dia persiapan dulu nih. Dia baca-baca dulu, dia betul-betul ingin tampil powerful. Nah, itu tidak salah. Kenapa? Karena yang seperti ini menandakan bahwa seorang guru itu adalah memiliki kompetensi profesional. Dia betul-betul menyiapkan materinya, dia betul-betul mengajarkan topik itu sehingga kemudian tidak melenceng ke topik-topik yang mungkin yang lain yang jauh yang tidak berkaitan dengan itu, sehingga ilmu itu bisa menjadi lebih fokus. Itu kompetensi profesional. Nah, bagaimana dengan kompetensi sosial? Kompetensi sosial itu adalah bagaimana seorang guru ini memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Bagaimana guru itu dapat bisa berkomunikasi secara interaktif dengan bahkan sebenarnya tidak hanya dengan murid ya, juga dengan sesama sejawat guru, mungkin teman-teman sahabat komunikasi di sekolahnya, ada kecakapan, ada interaksi yang baik, ada komunikasi yang baik. Itu adalah kompetensi sosial di sana. Kemudian juga ketika ada suatu persoalan, suatu permasalahan, ketika guru itu memiliki kompetensi sosial yang bagus, maka akan bisa menghasilkan win-win solution. Paling tidak bahwa ketika komunikasi yang baik itu terbangun, ketika interaksi yang baik itu terbangun, maka insya Allah ini menjadi suatu model bagi seorang guru yang kompeten. Nah, kemudian kalau tujuan ini sudah dipahami betul, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, itu betul sudah dipahami betul, sudah dijiwai betul, dan kompetensi yang saya sebutkan tadi, ada 4 kompetensi tadi, ada pedagogis, ada kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kemudian ada kompetensi sosial. Ini sudah betul-betul diinternalisasi di dalam tubuh, di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Maka insya Allah kalau itu yang sudah terjadi, maka insya Allah dengan sendirinya murid itu akan suka gitu ya dengan kita, murid itu akan tertarik dengan kita. Tentu tertarik dengan hal yang positif ya, tertarik bukan dalam hal yang negatif. Bahkan tentunya ketika kalau kita kemudian memahami undang-undang itu, kita hayati, kita resapi tujuan mulia dari seorang guru, dan kita betul-betul kompeten di sana memiliki 4 kompetensi tadi, jangan heran atau jangan kaget ketika kemudian ada murid atau bahkan sebagian besar murid itu menantikan kehadiran kita. Kalau kita tidak hadir pada waktunya atau pada satu hari saja mungkin kita tidak hadir di dalam satu kelas itu, satu forum pembelajaran itu, mereka akan menantikan di mana ini atau kemana ini Pak Fulan, kemana ini Ibu Fulanah ini. Karena berarti mereka sudah tertarik gitu. Satu hari aja tidak hadir, kita akan dinantikan karena mereka tertarik, mereka sangat haus akan ilmu yang diberikan oleh kita. Mereka sudah mulai menyatu dengan pola pendidikan kita, sehingga ya yang demikian hasilnya mereka akan tertarik dengan kita, mereka akan merindukan kita sebagai gurunya. Oke, jadi kemudian kembali ke pertanyaan di awal tadi, menjadi guru yang disukai oleh murid itu adalah tujuan atau harapan. Nah, nih di sini sebetulnya kalau kita teman-teman edukasi paham ya yang kami sampaikan tadi di awal sampai detik ini, maka sebetulnya dan ini juga menurut pengalaman saya juga, bahwa sebetulnya menjadi guru yang disukai murid itu bukan tujuan dan juga bukan harapan juga, tapi itu bonus saja. Kalau bagi saya itu adalah bonus saja. Tapi ya bukan tujuan, bukan apa, itu bonus saja. Itu bonus saja. Nah, jadi kemudian apa sih tips menjadi guru yang disukai oleh murid? Oke, yang pertama itu adalah tolong kita semua, sahabat-sahabat edukasi semua, kita pahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, khususnya di pasal 6 yang kami sampaikan tadi, bahwa tujuan menjadi seorang guru itu tentunya adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman semua harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi profesional, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Kemudian juga tentunya ketika nih teman-teman lorong edukasi, sahabat edukasi semuanya sudah memahami ini, sudah menginternalisasi tujuan pendidikan nasional tadi,
kemudian juga 4 kompetensi ini, maka kemudian barulah dielaborasi, teman-teman. Dielaborasi dengan apa? Dengan kemudian teman-teman bisa memberikan nilai-nilai atau kesan-kesan yang positif. Bangunlah kesan positif, bangunlah komunikasi, bangunlah hal-hal yang positif di setiap pembelajaran, di setiap pertemuan dengan para peserta didik. Bangunlah kesan-kesan positif itu, karena kesan awal sudah positif, maka penguasaan materi teman-teman yang akan disampaikan itu juga akan bisa mengena gitu. Kemudian yang ketiga, baru kemudian teman-teman juga lakukanlah perhatian pada murid. Memang sulit rasanya, bukan sulit ya, mungkin lebih tepatnya butuh waktu ketika kita harus memahami, ketika kita harus memperhatikan atau perhatian kepada murid satu persatu. Ini memang butuh waktu, dan ini juga butuh pengalaman, butuh seni juga. Tapi paling tidak, dengan kita memberikan perhatian terhadap murid, dan itu kita ratakan ya, artinya tidak ada pilih kasih di sana. Meskipun mungkin kita baru hanya tahu kulitnya, tapi insya Allah kalau fokus teman-teman itu betul kepada murid, bahwa mengajar ini adalah untuk murid, mendidik ini untuk murid, memperbaiki akhlak moral tadi, agar supaya apa? Menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap dan seterusnya itu tadi. Makanya kemudian yang berikutnya adalah teman-teman juga bisa menjadi orang yang bersikap tegas. Hati-hati, sering sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, tegas itu beda dengan marah. Tegas. Dan tentu tegasan ini diiringi dengan sikap lemah lembut, sikap yang ramah, bersahabat, teman-teman. Inilah tipsnya menjadi guru yang disukai oleh murid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.